teman-teman, kembali bersama saya Heri. Jadi kali ini saya akan buat video tugas. Jadi di video kali ini nggak bakal buat tutorial unboxing ataupun tes game. Jadi di sini saya dapat tugas dari kampus. Jadi tugasnya itu tentang buat perencanaan bisnis gitu teman-teman. Oke, jadi kalian bisa skip aja kalau nggak mau nonton. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, jadi kalian bisa lihat di layar. Jadi ini adalah perencanaan bisnis singkat yang saya buat teman-teman. Jadi di sini pelajarannya itu technopreneurship. Jadi kita disuruh membuat perencanaan bisnis. Terserah kita mau buat bisnis apa. Nah, di sini saya terpikirkan untuk buat bisnis rakit dan servis PC atau laptop teman-teman. Oke, jadi di sini perencanaan bisnis yang saya buat yaitu tentang rakit dan servis PC atau servis laptop. Oke. Nah, di sini untuk latar belakangnya, jadi perkembangan teknologi sekarang itu sudah semakin maju ya teman-teman, dan diikuti dengan sumber daya manusia dan kebutuhan yang semakin maju juga. Jadi tidak heran di zaman yang serta modern ini kebutuhan masyarakat semakin bertambah dan berubah. Contohnya dulu orang mengetik dengan mesin ketik, tetapi sekarang telah menggunakan komputer. Nah, komputer yang digunakan juga beragam. Itu semuanya ya sebagian contoh kecil lah. Tapi sekarang setiap orang pasti memiliki peralatan yang serba canggih dan modern dan praktis. Semua itu hanya untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder di era globalisasi. Tidak jarang memiliki peralatan seperti komputer tidak diimbangi dengan perawatan yang sepadan. Jadi kalau punya komputer juga harus dirawat ya teman-teman. Bukan cuma komputer sih, tapi peralatan elektronik apapun pasti kita juga harus merawatnya. Nah, komputer kan juga dapat mengalami kerusakan. Gak mungkin kan komputer itu bagus terus dan gak pernah rusak. Nah, jadi dari semua itu saya memiliki peluang usaha yang efektif karena sebagian besar masyarakat itu tidak dapat perbaiki komputernya teman-teman. Jadi hanya sebagian besar orang yang mengerti komputer pasti bisa perbaikilah, dan peripheral yang mereka miliki. Nah, maka dari masalah yang tadi saya itu berniat untuk buka usaha servis dan rakit komputer teman-teman. Oke, lanjut. Nah, jadi ini visi dan misi. Nah, untuk visi memberikan pelayanan jasa yang prima serta memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Pastilah kita sebagai yang punya usaha pasti akan memberikan hasil yang terbaik kepada pelanggan. Nah, untuk misinya memberikan servis yang berkualitas, memberikan harga yang hemat dan terjangkau, memberikan pelayanan yang ramah dan pastinya sopan. Jadi kita juga harus punya attitude yang baik teman-teman. Oke, lanjut. Jadi di sini alasan memilih membuka usaha ini. Sebenarnya dari SMP teman-teman saya sudah tertarik dengan teknologi, apalagi di bagian komputer dan laptop atau smartphone lah. Di bagian situ tuh saya sangat tertarik dan mulai pelajari terus. Karena dulu waktu SMP saya punya PC jadul, dan kalau PC-nya rusak itu
saya nggak bisa bikin apa-apa guys, karena waktu itu kan belum ada pengetahuan lebih mendalam tentang komputer, hanya sekedar suka aja, cuma tahu main doang. Nah makanya pas sekarang ini saya berpikir untuk lebih mempelajari tentang ilmu komputer lah, supaya saya juga bisa perbaiki komputer saya sendiri nanti dan bisa rakit. Nah jadi di sini saya ada sedikit cuplikan teman-teman. Jadi sekarang ini saya juga ada sedang rakit komputer. Nah kalian bisa lihat komponen-komponennya. Oke teman-teman, jadi ini casing PC dari Armageddon, yaitu Nimitz N5 Aurora yang warna putih. Nah untuk prosesornya saya beli Intel Core i3 yang generasi ke-10. Nah ini kipas cooler dan power supply-nya teman-teman. Nah ini adalah PC-nya teman-teman. Tapi di sini belum ada motherboard, RAM sama hard disk atau SSD. Jadi karena saya udah nggak sabar, jadi saya pasang aja power supply dan kipasnya di PC duluan. Nanti tunggu komponen yang lainnya baru pasang, dirakit ulang lagi. Nah jadi ya seperti inilah tampilan PC yang akan saya rakit nantinya. Oke, jadi itulah komponen PC yang mau saya rakit. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi tujuannya yaitu penyusunan proposal ini bertujuan untuk melatih berwirausaha teman-teman. Jadi kita membuat proposal itu juga melatih supaya kita bisa berwirausaha dengan baik. Nah dan kemudian tujuan selanjutnya untuk membandingkan antara perencanaan dengan hasil yang nyata. Jadi kita bisa membandingkan antara perencanaan yang kita buat sekarang ini dengan hasil yang nyatanya nanti yang akan kita buka usahanya. Jadi apakah ada perbedaan dari rencana yang kita buat dengan yang akan hasil yang akan jadinya nanti. Nah kemudian semakin jelasnya sumber keuangan yang diterima. Maupun ini saya salah ketik. Jadi dengan membuka usaha ini kan pastilah ada pendapatan yang kita terima. Jadi sumber keuangannya jelas, yang kemudian dapat mempersiapkan usaha dengan matang. Jadi setiap apapun yang mau kita lakukan kan pasti ada perencanaan teman-teman. Jadi usaha yang kita buka nantinya pasti akan berjalan dengan baik karena sudah ada persiapan-persiapan yang kita buat. Oke, dan terakhir membantu orang-orang yang masih awam tentang komputer. Nah makanya saya buka usaha ini supaya mungkin orang-orang yang masih awam bisa dapat terbantu lah dengan saya buka usaha servis ini. Jadi mereka bisa memperbaiki komputer atau laptop mereka di usaha saya ini. Oke, dan untuk manfaatnya, jadi dengan membuat proposal usaha ini bisa menambah pengetahuan tentang proposal usaha bisnis ya teman-teman. Kemudian memberikan gambaran awal usaha yang akan dijalankan. Jadi dengan perencanaan ini kita bisa ada gambaran awal lah tentang bisnis yang nanti akan kita jalankan. Yang ketiga, membantu kita untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Dan yang terakhir, menambah wawasan dan pengetahuan di bidang komputer. Nah maka kan jadi semakin kita servis komputer dari beberapa pelanggan dengan masalah yang berbeda-beda, pasti itu kan menambah wawasan dan
pengetahuan kita di bidang komputer ya teman-teman, tentang bagaimana cara memperbaiki setiap masalah yang terjadi di bagian komputer. Ya, untuk bidang bagian promosi usaha ini, jadi untuk promosi atau iklan atau cover, dan saya akan bagikan di YouTube, Instagram, dan Facebook teman-teman. Jadi kalian bisa lihat aja di Instagram dan Facebook dan YouTube. Itu untuk bagian promosi. Oke, dan untuk kesimpulan, nah ini kesimpulannya, sebenarnya usaha jasa itu nggak memerlukan modal yang banyak dan besar. Mungkin ada perlu modal sih, tapi sebenarnya kalau untuk usaha jasa itu kan nggak perlu banyak-banyak modal. Yang penting kan skill yang kita punya teman-teman. Dan akan tetapi untuk mendapatkan kepuasan dari pelanggan, kita perlu melakukan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Nah, jadi kita juga harus punya attitude yang baik dalam berusaha teman-teman, dan tetap menjaga kualitas pelayanan demi mendapatkan kepuasan dari pelanggan. Oke. Dan mudah-mudahan dengan adanya jasa yang saya buat ini dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan membantu masyarakat yang masih bingung dan masih awam atau masih pemula atau tidak tahu sama sekali tentang teknologi komputer. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman di luar sana punya skill di bidang apapun itu, kalian harus manfaatkanlah skill kalian punya, yang kalian punya. Jangan biarkan skill itu terdiam begitu saja. Kalian harus bisa manfaatkan lah. Mungkin kalau kalian jago di skill kalian di menggambar, editing, nah manfaatkanlah skill kalian untuk buat peluang, karena itu sangat berharga teman-teman. Oke, jadi mungkin sedikit saja video tentang perencanaan usaha singkat dari saya ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau saran, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, dan sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Bye bye.